Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, dan shalom. Salam sehat. Jumpa lagi di dalam pertemuan ketiga yang akan eh, kita lakukan atau kita kerjakan dan kita simak baik-baik secara streaming live. Yang pertama saya sekali lagi mohon maaf pada saat Anda menerima materi ini, saya sedang dalam perjalanan menuju eh, Kabupaten Malaka. Ya, tetapi tidak menjadi hambatan bagi kita. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang mendatang kita sudah bisa tetap muka langsung. Harapan saya, apa yang saya uraikan atau saya jelaskan pada pertemuan online seperti ini eh, tidak membuat adik-adik teman-teman kesulitan dalam proses belajar. Kenapa? Karena ada manfaatnya sebenarnya. Anda bisa rewind ketika streaming live ini sudah selesai. Ada pokok-pokok yang mungkin terlewati atau kurang jelas, bisa Anda rewind, replay, dan juga ikuti ulang. Namun, kalau misalnya belum sempat dan juga belum dipahami, tinggalkan di dalam kolom live chat ataupun kolom komentar. Nah, seperti eh, apa kontrak perkuliahan yang lalu itu, kalau misalnya Anda ingin memberikan eh, pertanyaan, ya silakan. Bisa secara langsung dalam live chat atau di dalam kolom komentar. Begitu juga eh, apa kehadiran ataupun absensi. Ya, supaya saya bisa pantau secara live. Baik, sesuai dengan RPS dan juga outline kontrak perkuliahan kita, untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas topik baru, ya, yang di dalamnya sebenarnya itu sudah sangat sering teman-teman dengar atau mungkin ada pelajaran SMA juga sudah sempat disinggung oleh gurunya. Baik, izinkan saya share screen. Oke, ya, teman-teman ada adik yang terkasih, saat ini kita masuk ke satu pokok bahasan yang juga menarik, mungkin sudah juga didengar, yaitu teori probabilitas. Di dalam teori probabilitas ini ada beberapa pokok-pokok yang akan atau item-item bahasan yang akan kita singgung, ya, yaitu teori itu sendiri, teori peluang atau probabilitas itu sendiri, pendekatan-pendekatannya, kemudian hubungan beberapa event atau kejadian, kemudian distribusi probabilitas itu sendiri, dan distribusi sampling. Serta kalau cukup waktu, kita akan urai permutasi dan kombinasi. Tetapi uh, kalaupun tidak cukup, nanti itu bahasan tersendiri karena cukup beberapa slide saja. Oke. Nah, probabilitas dari kata probable, dasarnya peluang atau ketidakpastian. Peluang itu adalah ada unsur ketidakpastian. Jadi atau tidak jadi kan. Awalnya ilmu pengetahuan yang terkait dengan probabilitas ini berkembang seiring dengan praktik perjudian. Ya, banyak sekali orang mempraktikkan teori peluang ini ke hal-hal yang negatif, dalam hal ini perjudian. Di abad ke-19, Pierre Simon Marquis de Laplace sudah menemukan atau menyusun teori peluang secara umum. Ya, di mana
kedua tokoh penting peletak dasar teori probabilitas ini meramalkan peluang di dalam bidang ekonomi, dalam manajemen, dalam bagaimana meramalkan penjualan barang dan jasa, gitu. Jadi pemanfaatannya pada bagaimana peluang laku atau tidak lakunya barang dan jasa itu lebih ke ekonomi dan manajemen. Sementara dalam bidang ilmu kesehatan, kedokteran, ataupun juga keperawatan medis, ya, teori peluang ini sering digunakan dalam hal diagnosa dan pengobatan penyakit. Bisa dipakai untuk meramalkan eh, prognosa dari sebuah penyakit atau mengadakan evaluasi, evaluasi program, evaluasi pengobatan, dan juga bisa uh, mencari etiologi, ya, etiologi. Oke, dan untuk kinerja tenaga kesehatan biasa juga digunakan untuk pendekatan teori probabilitas. Nah, secara definisi, peluang ini adalah angka atau harga yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa itu terjadi, ya, di mana ada serangkaian peristiwa atau kemungkinan satu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang bisa saja atau mungkin saja terjadi. Ya, contoh, lalu kita pakai ya yang sehari-hari yang mudah. Mungkin sekarang juga uang nikel mata uang itu sudah sangat sedikit dipakai, tetapi itu bisa menjadi contoh. Sebuah mata uang logam tentu dia memiliki dua sisi. Ada sisi depan, ada sisi belakang, atau ya biasa kita sebut A dan T, atau gambar dan angka misalnya, ya kan. Ya. H kepala atau atas, B ekor atau bawah. Ya. Angka dan gambar. Kalau mata uang dilambungkan atau kita eh, apa ya kita buang atau lambungkan satu kali, peluang untuk keluar sisi depan atau hit atau ya kita sepakati mungkin angka itu adalah satu di antara dua peluang, iya kan? Karena ada dua di situ keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi, ya kan? Mudah-mudahan bisa diikuti. Contoh kedua, ya, dadu. Untuk permainan dadu, saya kira ini juga familiar bagi kita. Untuk keluarnya mata dadu 5 di saat pelemparan, ya, dalam sekali pelemparan dadu itu adalah 1/6, karena dadu itu permukaannya kan ada 6, ya, dari angka 1 sampai dengan ke 6. 1 itu kemungkinan keluarnya angka 5, dan 6 itu adalah kemungkinan keseluruhan peluang terjadinya munculnya angka. Ya, karena ada 6 angka. Ya, secara persamaan, ya biasa kita sebut adalah peluang untuk terjadinya E. E ini adalah kejadian. Nah, kalau kita pakai dadu mata 5 tadi, E5 ini adalah X per N. X ini adalah peristiwa atau jumlah yang kita inginkan. Dalam contoh kedua ini adalah keluarnya dadu angka 5. Dibagi dengan keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Karena bisa saja terjadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 di antara apa namanya dadu yang ada. Begitu. Contoh yang ketiga, di sebuah rumah sakit swasta ada 30 karyawan wanita dan 70 karyawan pria atau laki-laki. Setelah makan siang atau istirahat siang yang disediakan rumah sakit, manajemen hendak menanyakan apakah makanan tadi cukup baik. Ya, kemungkinan ya pihak manajemen akan melakukan pengundian siapa di antara 30 karyawan wanita dan 70 karyawan laki-laki itu yang akan dimintakan pendapatnya. Ya.
peluang atau probabilitas yang terambil itu adalah karyawan wanita. Ingat, karyawan wanita berapa? Ada 30 dan karyawan pria 70. Maka peluangnya terambil karyawan wanita untuk ditanyakan bagaimana makanannya itu yang sudah dikonsumsi adalah 30 di antara total karyawan atau 100. Maka P 0,3. P adalah probabilitas yang rendah, ya. Probabilitas yang rendah menunjukkan kecilnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi, ya. 30% itu kan lebih rendah daripada 90%. 30% mungkin lebih tinggi daripada 10%. Semakin rendah itu menunjukkan kecilnya kemungkinan peristiwa itu terjadi. Ya. Nah, dalam teori-teori probabilitas sebenarnya ada beberapa pendekatan. Nanti pada slide selanjutnya juga saya akan jelaskan secara lebih rinci, yaitu ini ringkasan saja, yaitu pendekatan-pendekatan klasik. Ya, disebut juga pendekatan a priori atau pendekatan teori probabilitas teoritis, di mana besarnya peluang suatu kejadian itu ditentukan berdasarkan logika, ya, berdasarkan logika atau teori sebelum peristiwa itu terjadi. Ya, ingat teori sebelum peristiwa terjadi. Ya. Contoh, jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin pada suatu peristiwa persalinan atau kelahiran. Ya. Kita bisa melakukannya dengan pendekatan klasik sebelum peristiwa kelahiran atau persalinan. Kita bisa menentukan peluang secara klasik berapa angka 5 yang keluar pada saat kita belum melambungkan dadunya. Seperti itu. Pendekatan klasik ini tidak dapat dikerjakan atau diterapkan pada semua peristiwa yang kondisinya tidak dapat ditentukan sebelum peristiwa itu terjadi. Itu yang pertama. Saya ulangi. Teori probabilitas dengan pendekatan klasik ini tidak serta-merta dapat diaplikasikan kepada keadaan yang tidak bisa ditentukan peluang sebelum peristiwa terjadi. Misalnya, kita mau menerapkan pada besarnya peluang untuk dapat bertahan hidup hingga 85 tahun. Ya. Atau misalnya peluang besarnya peluang seorang bayi itu bisa bertahan hidup jika dia menderita BBLR di dalam kondisi status ekonomi yang ataupun keluarga yang kurang mendukung. Itu kita tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang terjadi di luar dugaan itu tidak bisa diaplikasikan peristiwa atau pendekatan klasik ini. Seperti kalau kita melambungkan atau melempar koin ke udara dan posisi koinnya itu mendarat dan kemudian miring atau dia bersandar di tembok atau di batu atau di apa, sehingga dia tidak bisa kita pastikan mana atas mana bawah. Itu tidak bisa pendekatan klasik. Ya, garis besarnya di sini bahwa dia tidak sembarang atau tidak selalu dapat diaplikasikan kepada hal-hal yang seperti demikian. Peluang dengan pendekatan klasik dapatlah dikatakan sebagai peluang atau probabilitas suatu event, ya, di mana jumlah hasil yang diharapkan terjadi pada sejumlah event atau n kecil dibagi dengan jumlah semua kemungkinan dapat terjadi. Ya, diserap baik-baik ya. Probabilitas suatu event atau kejadian adalah jumlah hasil yang diharapkan, pada sejumlah n kecil dengan pembagian dengan jumlah semua kemungkinan yang dapat terjadi. Atau ya seperti tadi teori dasar probabilitas P event sama dengan n kecil per n besar. Lebih jelasnya contohnya adalah kelahiran bayi laki-laki
mempunyai peluang yang sama dengan kelahiran bayi perempuan. Ya, kita sampai dengan saat ini masih sepakat jenis kelamin hanya dua ya. Ya, kelahiran bayi laki-laki mempunyai peluang yang sama dengan kelahiran bayi perempuan. Ya, kita sepakat masih dua jenis kelamin kan. Ya, kalau dalam persamaan kita terjemahkan rumus di atas adalah P laki-laki sama dengan 1 dibagi dengan peluang laki-laki dan peluang perempuan. Artinya 1 dibagi dengan 1 plus 1. 1 plus 1 itu hasilnya 2. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan setengah atau 0,5. 50%. Ya. Jadi peluang kelahiran bayi laki-laki itu dengan satu peristiwa itu adalah 50%. Lalu selain klasik ada pendekatan frekuensi relatif. Ini saya ringkas-ringkas, sebentar ada slide yang lebih jelasnya lagi. Pendekatan frekuensi relatif yang pertama adalah peluang event di masa datang ditentukan berdasarkan frekuensi event di masa lalu. Saya ulangi, peluang kejadian di masa mendatang ditentukan berdasarkan frekuensi event di masa lalu. Misalnya, berdasarkan data tahun lalu, dari 600 orang pasien di rumah sakit, ternyata 600 orang diantaranya membutuhkan pelayanan rawat inap. Saya ulangi, data tahun lalu 600.000 orang, ternyata dari 600.000 itu ada 600 orang yang membutuhkan pelayanan rawat inap. Dapat diestimasi bahwa peluang pasien di rumah sakit yang membutuhkan pelayanan rawat inap adalah 600 dibagi 600.000 atau 0,001 ya. Atau 1/1000 ya. Atau 0,001. Yang kedua, untuk frekuensi relatif. Bila suatu peristiwa terjadinya itu berulang dan jumlahnya banyak, maka akan menjadi stabil dan mendekati peluang klasik. Ya, peluang klasik itu kan tadi kalau 2/2, kalau 6/6 kan gitu. Artinya begini, suatu peristiwa terjadinya berulang-ulang-ulang dengan jumlah yang banyak akan mendekati peluang klasiknya, peluang dasarnya. Kalau 2 dibagi 2, kalau 6 dibagi 6. Misalnya, peluang untuk mendapatkan gambar dalam pelemparan mata uang, ya kalau kita sepakat gambar itu adalah bawah, adalah setengah. Ya. Jika kita ulang-ulangi pelemparan, ya, ulang-ulang ini contohnya sebanyak 300 kali. Kalau kita ulang-ulang terus sebanyak 300 kali, koin kita lemparkan, akan naik ketemu kalau bahasa Kupangnya. Akan kita jumpai penyataan stabil pada angka 50% keluar angka mata. Maksudnya akan keluar gambar pada pelemparan koin. Ya. Bisa disimak baik-baik ya, dipahami. Saya ulangi. Kalau misalnya koin kita lempar sebanyak 300 kali, ya, dia akan kita jumpai hasil di mana munculnya gambar itu 50%. Ya, bisa jadi 150 apa namanya? 150 kali. Ya. Semakin banyak semakin stabil. Pendekatan klasik itu kan seperti itu. Tanpa berulang-ulang hanya satu kali kita tahu bahwa dia munculnya gambar itu setengah. Ya. Itu pendekatan frekuensi relatif. Kemudian ada pendekatan selain klasik, frekuensi relatif, ada pendekatan subjektif. Besarnya peluang ditentukan pada pendekatan subjektif ini pertimbangan pengalaman pribadi atau pengalaman-pengalaman yang telah dilalui, atau juga berdasarkan
intellectual guess atau tebakan-tebakan karena pengalaman gitu. Pendekatan subjektif ini ya lebih mudah walaupun dia berdasarkan pada pengalaman dan subjektivitas. Dia paling fleksibel dibanding pendekatan klasik dan frekuensi relatif. Ya. Hal ini atau pendekatan subjektif ini biasanya digunakan pada peristiwa-peristiwa baik itu ekonomi, manajemen, kesehatan ya, yang jarang atau belum pernah terjadi. Ya. Contohnya, kita mau menentukan pengobatan untuk penyakit yang belum pernah terjadi. Contohlah yang lalu. Beribu-ribu pakar kelabakan menghadapi serangan virus ya COVID atau corona. Tetapi dengan pendekatan subjektif banyak pakar yang bisa melakukan upaya-upaya ya dengan pengalaman walaupun sedikit ya bahkan jangankan pakar, banyak orang-orang tua kita juga menganggap wah mereka jago bisa tahu bahwa eh, corona itu bisa sembuh dengan misalnya bawang putih, dengan makan telur tengah malam, dan seterusnya. Walaupun sebenarnya pengalaman-pengalaman itu tidak logis. Ya, itu mereka menggunakan pendekatan-pendekatan subjektif. Contoh yang berikutnya adalah bagaimana pengobatan alternatif kan seperti itu. Tidak ada uji klinis, tidak ada pemeriksaan lab, tapi karena pengalaman, oh dulu opa saya pernah sembuh dengan meminum ramuan ini. Oh, tetangga saya itu dia berhasil sembuh dari kanker ini karena daun ini bisa. Nah, itu pendekatan subjektif. Dalam pelayanan kesehatan itu juga sering kita gunakan. Ya, apalagi testimonial kan seperti itu. Baik. Ya, selanjutnya kita maju ke topik yang berikutnya adalah hubungan beberapa kejadian. Ini maksudnya bagaimana? Adalah mau menerangkan peristiwa atau peluang terjadinya event sebagai hasil dari satu atau beberapa percobaan. Kalau kita pakai ilustrasi uang logam tadi, mungkin itu satu kali saja kita lambungkan kita dapat hasil kan seperti itu. Mana kalah kalau atau bagaimana kalau kita melambungkannya berulang-ulang. Nah itu satu ilmu lagi, ilmu baru. Nah, yang pertama, kita untuk menguraikannya, pertama ada yang namanya dalam hubungan beberapa kejadian ini, hukum pertambahan. Hukum pertambahan ini terdapat dua kondisi yang harus diperhatikan, yaitu mutual eksklusif, saling meniadakan, dan non-mutual eksklusif, yang bisa saja terjadinya sama-sama. Yang kedua, hukum perkalian, ya, di mana kejadian atau peristiwa itu bisa bebas atau tak bebas atau tidak bebas atau independen begitu. Ya. Kita mulai dengan penjelasan hukum pertambahan. Yang pertama, peristiwa saling terpisah atau mutual eksklusif itu dikatakan apabila suatu peristiwa terjadi akan menutup atau meniadakan peristiwa yang lain. Ya. Bisa dipahami? Contoh kalau kita melempar uang logam atau koin. Begitu gambar angka yang keluar, maka tertutuplah kemungkinan gambar burung Garuda keluar. Kan seperti itu. Kan tidak mungkin satu kali kita lempar begini, dua-dua permukaannya muncul. Nah itu ajaib, luar biasa. Itu tidak bisa terjadi kan? Ya. Jadi sebenarnya waktu kita melempar sebuah koin, peristiwa mutual eksklusif sudah terjadi. Apapun yang keluar telah menutup kemungkinan munculnya gambar atau sisi yang lain. Begitu juga dengan permukaan dadu. Begitu kita gulingkan atau kita gelindingkan dadu dan kita harapkan misalnya angka 5 dan yang kemudian yang keluar angka 1, berarti 1 yang menutup
kemungkinan munculnya 5, kemungkinan munculnya 2, dan yang lainnya. Demikian juga dalam peristiwa persalinan. Ya, kalau yang lahir adalah laki-laki, maka tertutuplah peluang munculnya jenis kelamin perempuan. Ya. Pada peristiwa kelahiran tunggal ya, catatan, bukan pada kelahiran kembar. Mau kembar 2, kembar 3, dan seterusnya. Itu di luar itu. Oke, hukum pertambahan. Nah, mutual eksklusif kalau digambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Ya, rumusnya adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A atau B ditambah atau apa namanya? Karena dia ini pertambahan adalah peluang A itu sendiri ditambah dengan peluang B. Ya. Itu mutual eksklusif. Mudah-mudahan pada pelajaran matematika masih diingat. Contoh, probabilitas untuk keluar mata 2 atau mata 5 pada dadu untuk pelemparan satu kali sebuah dadu adalah ya. Ya, kita mau lihat ini angka 2 dan angka 5 ya. Berarti A itu 2, B itu 5. P2 gabung 5 adalah P2 ditambah dengan P5. Pendekatan klasik untuk P2 pada angka dadu yang 6 kan 1/6. Nah, maka 1 dibagi 6. 1, ya karena 2 itu kan hanya satu kali. Kemungkinan dia muncul. Di antara 6 muka kan. Ya, 1 dibagi 6 ditambah dengan P5. Begitu keluar 5, maka dia menutup 3, 1, 2, dan 6, serta 4 kan. Maka dia juga 1/6. Nah, inilah yang dijumlahkan. Disebut pertambahan. 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Ya, sekali lagi tolong ingat matematika dasar. 1/6 tambah 1/6 itu bagaimana caranya supaya mudah. Ya, kalau sudah sama penyebutnya ya kan mudah ya. Nah, sekali lagi guru matematika itu harus diingat jasa-jasanya. Ya, yang sampai Anda sudah bingung kalau 1/6 ditambah 1/6 masih mudah. Tapi kalau sudah 1/4 ditambah 1/6 ya bagaimana? Ya mudah-mudahan kalian bisa jawab. Jangan sampai, aduh, bagaimana ya? Oke, contoh. Seorang dokter mengadakan percobaan pengobatan dengan INH. INH ini terapi pada penyakit TB. Terhadap 5 orang penderita TB. Ya, dokter dengan percobaan pengobatan ini menggunakan 5 penderita. Kelima penderita ini salah satunya diprediksi akan sembuh. Ya, itu berdasarkan pengalaman-pengalaman juga tenaga kesehatan atau dokter dalam pengobatan. Nah, pertanyaan, besarnya peluang penderita kedua atau penderita kelima, kan ada 5 penderita ya. Pasien kedua atau pasien kelima sembuh ya adalah ya, pasti kita akan cari tahu satu orang di antara berapa orang? 5 orang. Ya. Satu orang di antara 5 penderita TB. Maka P2 atau 5 sama dengan P2 ditambah dengan P5 adalah 1/5 ditambah dengan 1/5. Dari mana ini angka 1/5? Ya. Peluang penderita kedua itu kan 1 orang. Penderita kedua ini orang kedua ini adalah 1 orang. Orang kelima ini 1 orang. Berapa penderita TB? Dari keterangan soal tadi ada 5. Berarti peluang penderita kedua itu 1/5 ditambah dengan peluang orang kelima 1/5. 1/5 ditambah 1/5, lihat pembilangnya 1, penyebutnya sama. 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5. Ya. Oke. Kemudian ada yang bukan mutual eksklusif. Ya. Dalam non-mutual eksklusif terdapat sebagian dari event yang bergabung. Ya, sebagian saja. Berarti
Bisa saja ada irisan atau fraksi. Fraksi yang mengandung even baik A ataupun B. Rumusnya PA dan PB dikurangi irisan. Saya ulangi, PA dan B, kalau dalam pendekatan mutual eksklusif hanya A dan B. Tapi karena ada irisan atau ada fraksi yang juga mengandung baik A maupun B, maka itu harus dikurangi. PA ditambah dengan PB dikurangi dengan PAB. Ya. Berikutnya, peristiwa terjadinya A dan B merupakan gabungan antara peristiwa A dan peristiwa B. Tetapi karena ada elemen yang sama dalam peristiwa A atau peristiwa A dan B, gabungan antara peristiwa A dan B itu menjadi pengurang, ya, sehingga A dan B itu dianggap elemennya sama, ya. Dengan demikian, maka peluang pada keadaan di mana terdapat elemen yang sama antara peristiwa atau event A dan B, maka probabilitas A atau B adalah probabilitas A ditambah dengan B dan dikurangi A dan B. Ya, ya. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Ya. Kan direkrut seorang tenaga kesehatan dan dilakukan seleksi pada 4 orang pelamar yang terdiri dari dokter laki-laki, pelamar pertama, dokter wanita, pelamar kedua, laki-laki bukan dokter, orang ketiga, dan orang keempat wanita bukan dokter. Maka kalau kita uraikan satu-satu peluang masing-masing, untuk yang wanita bukan dokter, wanita kan ada dua, ada yang dokter dan dia sendiri yang bukan dokter. Berapa karyawan yang melamar? 4. Maksud saya calon karyawan. 2 yang perempuan, yaitu perempuan wanita dokter dan bukan dokter, dibagi dengan 4 calon karyawan. Maka P wanita adalah 2/4. Begitu juga dengan P laki-laki. Karena ada 2 laki-laki, yang satu dokter dan yang satu bukan dokter, tetapi di antara 4 pelamar. Nah, disebut di situ atau ditulis 2/4. Kemudian ada P dokter sendiri. Nah, dokter itu kan ada yang laki-laki, ada yang dokter perempuan. Berapa jumlahnya? 2. Berapa pelamar? 4. Maka 2/4. Ya, itu dokter. Kemudian ada dokter laki-laki. Itu lebih spesifik. Dari 4 itu ada 1 orang. Maka ditulis 1/4. Dokter wanita itu juga sama. 1/4. Pertanyaannya lagi, berapakah peluang tenaga yang kita mau rekrut, ya, adalah wanita atau dokter? Nah, pendekatan non mutual eksklusifnya adalah persamaannya P wanita atau dokter. Ingat baik-baik. P wanita atau dokter. Ada P wanita, ada P dokter, ada P dokter wanita atau wanita dokter. Saya ulangi. Wanita atau dokter itu didapatkan dari peluang wanita yang wanita itu sendiri tanpa embel-embel yang lain-lain, dan peluang sebagai profesi dokter dikurangi yang dokter tapi wanita. Oke. Sehingga cerita kita akan langsung masukkan P wanita, kalau kita lihat keterangan di atas, adalah 2/4 ditambah dengan P dokter 2/4 dikurangi dengan, ya, P wanita dokter atau dokter wanita. 1 dokter wanita dibagi dengan 4 calon pelamar atau calon karyawan. Jadi dijumlahkan cara matematis, 2/4 tambah 2/4
ya dikurangi seperempat. Itu artinya bahwa 2 tambah 2 kurang 1 bagi 4. 2 tambah 2, 4 kurang 1, 3. 3 dibagi 4. Atau 75% peluang yang kita rekrut itu adalah wanita atau dokter. Mudah-mudahan dipahami ya. Lalu selain pertamaan ada namanya hukum perkalian. Ya, independen. Peristiwa bebas. Apakah kejadian atau ketidakjadian satu peristiwa tidak mempengaruhi peristiwa lain? Ya. Peluang dua event yang terjadi bersamaan atau berturut-turut merupakan hasil kali peluang masing-masing event. Ya. Peluang dua event yang terjadi secara bersamaan atau berturut-turut merupakan hasil kali peluang masing-masing event. Bagaimana rumusnya? PAB sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Ini peristiwa bebas, independen. Tidak mempengaruhi peristiwa lain. Ya. Contoh soal untuk peristiwa bebas dengan menggunakan hukum kalian. Contoh soal, sebuah dadu dilambungkan 2 kali, peluang keluarnya mata 5 untuk kedua kalinya adalah, ya, dadu dilambangkan 2 kali, peluang keluarnya mata 5 untuk kedua kalinya, yaitu P5, ya, irisan 5, itu didapat satu peluangnya di antara 6. Ya, karena ini adalah eh, apa namanya? Perkalian, satu dibagi dengan 6 kemungkinan. Ya. Jadi sebenarnya eh, peluang sebuah dadu dilambungkan 2 kali dan peluangnya keluar eh, mata 5 untuk kedua kalinya adalah 1/36. Ya. Contoh yang kedua. Sebuah dadu dan koin dilambungkan bersama-sama. Ya, ini satu kali digabung ya. Baik dadu maupun koin. Peluang keluarnya hasil lambungan berupa sisi angka atau hit misalnya pada koin yang kita lambungkan dan sisi ekor atau misalnya gambar pada dadu adalah, ya, peluang H ini adalah, ya, bagaimana kita mau lihat itu hasil lambungan sisi H begitu. H itu kalau kita mungkin gambar atau angka ya terserah. 1/2 dan P3-nya adalah 1/6. Ya, saya ulangi. Untuk koin, ya, peluang sisi H itu 1/2. Ya. Kemudian sisi 3 pada dadu adalah 1/6. Perhatikan baik-baik penyebutnya ini. Ya, di sini 2, di sini 6. Ya. Oke. Sehingga kalau dilanjutkan PH, ya, irisan 3 sama dengan 1/2 kali 1/6. Ya. Sama dengan juga 1 dibagi dengan 12. Kemudian ada hukum perkalian peristiwa tidak bebas. Ya, ini disebut dengan condizionally probabilità atau peristiwa bersyarat. Di mana suatu kejadian mempunyai hubungan bersyarat bila suatu event itu terjadi setelah event lain. Maksudnya dia mau cari atau mau tarik hubungan sebab akibat siapa yang lebih dahulu menjadi apa namanya eh, conditionally probabilità. Ya. Contohnya 2 buah kartu ditarik dari satu set kartu bridge, ya, dan tarikan kedua tanpa memasukkan kembali kartu yang pertama. Maka probabilitas kartu kedua sudah tergantung pada kartu yang pertama ditarik. Ya, mudah-mudahan dipahami betul-betul.
Nah, untuk persamaan simbol untuk peristiwa bersyarat adalah PB garis datar ini A, probabilitas B pada kondisi A. Ya, ini dibahasakan adalah kondisi A. Probabilitas B dengan kondisi A. P, A dan B sama dengan PA kali P, ya, probabilitas B pada kondisi A. Ya, saya ulangi, PA dan B sama dengan probabilitas A dikali dengan probabilitas B pada kondisi A. Contoh berikutnya. Dua kartu ditarik dari set kartu bridge. Peluang untuk yang tertarik keduanya kartu as adalah sebagai berikut. Ya, tinggal dilihat. Peluang as yang pertama adalah 4 dari 52 kartu. Sehingga kita tahu pendekatan apa namanya? Kartu as yang pertama itu sama dengan 4/52. Berikutnya peluang as yang kedua dengan syarat, ya, as yang pertama sudah tertarik, ya. Peluang as yang ketiga dengan syarat as atau as eh, pertama itu sudah tertarik 3/51. Ya, karena eh, kartu itu kan hanya 52 kartu. PA PAs pertama, ya, beririsan dengan as kedua didapat P as pertama dikali dengan P as 2 dengan kondisi A1. Ya. Yaitu 4/52 dikali dengan 3/51. Ya. Sama dengan juga 12/260. 52 atau 1/221. Ya. Nah, ini peluang bebas. Latihannya sebegini. Seorang petugas radiologi sebuah rumah sakit ingin mengetahui besarnya peluang untuk pemeriksaan radiologi oleh pasien yang datang berobat. Pasien tersebut adalah peserta asuransi kesehatan. Tahun lalu datanya diketahui bahwa ada 15% pasien membutuhkan pemeriksaan radiologis dan 68% diantaranya adalah peserta BPJS. Ya. Sekarang, berapa besar peluang seorang pasien yang membutuhkan pemeriksaan radiologis tetapi bukan peserta? Ya. Karena kalau apa namanya pemeriksaan radiologis itu pakai BPJS, ya sedikit menguntungkan. Tetapi kalau bukan peserta BPJS, ya, dompet juga hampir kering. Gitu. Yang kedua, seorang laboran akan mengolah data sampel di komputer, ya, di lab komputer. Untuk keperluan tersebut, ya menggunakan komputer selama 1 bulan. Ya. Didapat informasi bahwa selama pemakaian akan terjadi gangguan. Selama pemakaian, ya, komputer tersebut ada 5% gangguan. Disebabkan oleh gangguan aliran listrik dan akibat kerusakan alat. Itu sebanyak 3%. Ya. Nah, berapa besar peluang gangguan komputer akibat gangguan aliran listrik? Ya. Berikutnya, berapa peluang gangguan komputer akibat kerusakan alat? Ingat, ada gangguan komputer akibat gangguan alat, gangguan aliran listrik, dan ada kerusakan alat. Yang terakhir, berapa peluang gangguan komputer akibat aliran listrik? Nah, ya. Latihan yang berikutnya, nanti saya bagi, kemudian di oret-oret ya. Di suatu wilayah terdapat 120 anak balita.
Dari 120 ini, 50% diantaranya adalah berjenis kelamin pria, laki-laki. Dan 50% anak laki-laki tersebut diambil sampel sebanyak 10%. Sudah 50% dari 120 diambil lagi 10%. Sedangkan dari anak wanita diambil sampel sebanyak 15%. Ya. Dari sampel anak laki-laki, 50% ternyata menderita gizi kurang. Ya. Berarti 50% dari 120 berapa? Dan dari eh, 60 itu berapa? Ya. Bila dari semua sampel anak balita diambil seorang dengan random atau simple random dan diperoleh anak wanita, pertanyaannya berapakah peluang anak tersebut menderita gizi kurang? Itu pertanyaan karena bersyarat. Ya, untuk sementara untuk topik awal-awal seperti itu. Kalau ada yang masih dirasa mengganjal atau butuh penjelasan ulang, sekali lagi tinggalkan di kolom komentar atau di live chat. Baik, ambil eh, saya siapkan slide berikutnya. Nah, teman-teman, izin saya share screen lagi. Oke, ya, ini masih ada kaitannya. Ini bagian yang kedua. Saya lanjut saja. Ya, probabilitas ini bagian yang kedua. Tadi sudah saya singgung cara definisinya, manfaatnya, contoh-contohnya. Nah, di sini ada contoh yang lebih sederhana lagi, pembelian menu sehat dari berbagai menu jajanan pasar. Peluang produk susu balita yang diluncurkan perusahaan dapat diterima oleh konsumen. Ya, ya ini eh, apa namanya sumber lain. Probabilitas itu katanya di apa adalah ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Peristiwa itu diukur kalau dikuantifikasi dari nol tidak jadi dan satu jadi. Ya. Ingat, 0% sampai dengan 100%, 0 dan satu gitu. Oke, jadi ada hasil, ada event, ada peristiwa begitu. Misalnya untuk percobaan, kejadian KLB DBD di Sumba Barat Daya, periode November 2001 sampai Oktober 2021. Dan hasilnya ya, KLB DBD dan tidak KLB DBD. Kan akan ada dua. Dia jadi, tidak jadi. Kan seperti itu. Nah, peristiwanya, eventnya ternyata tidak KLB. Ya, berarti pada saat tidak KLB menutup peluang KLB kan seperti itu. Ataupun pada saat dia terjadi KLB, ya, maka tidak KLB itu tertutupi itu peluangnya. Nah, oke, ini juga sudah saya jelaskan tadi. Ya, perbedaan probabilitas acak diskrit dengan variabel yang kontinu. Kalau acak diskrit ini uh, dia variabel yang jumlahnya terbatas. Ya, kemudian dapat dihitung dan digambarkan dalam bentuk histogram. Sementara yang acak kontinu ini ya interval dan variabelnya tidak terbatas. Ya, dia digambarkan dalam bentuk histogram dan ojaib, melainkan uh, histogram dan ojaib dan juga menggunakan grafik fungsi X. Nah, kemudian ada identifikasi probabilitas. Tadi juga sudah. Probabilitas diskrit dan probabilitas kontinu. Ya, contohnya kita melambungkan atau melempar uang koin.
apakah dalam perlakuan yang kita lakukan, pelemparan atau eh, lambungan, baik uang koin ataupun dadu, lebih daripada satu kali, itu bisa menghasilkan kombinasi-kombinasi, juga bisa menghasilkan permutasi. Ya. Nah, tadi ini ada pendekatan, sudah ini saja apa uraian tambahan dari slide-nya sebelumnya. Ya, dengan apa eh, penggunaan persamaan-persamaan yang lebih. Oke, ini saya lewati saja ini karena sama tadi. Ya, ini yang klasik, sama juga keputusannya itu bersifat eh, apa namanya menutupi, ya, atau kejadiannya saling lepas, ya, tidak bisa terikat. Kemudian ada pendekatan probabilitas. Contohnya untuk pendekatan relatif, maksud saya pendekatan probabilitas dengan pendekatan relatif, ya, kegiatan jual beli saham sebuah produsen multivitamin dan susu formula. Ya, 3 juta transaksi terdiri dari 2.455.000 ya jual, dan 545 jika apa namanya eh, klasifikasi belinya. Nah, probabilitas relatifnya adalah 2.455 dibagi dengan 3 juta. Hasilnya 82%. Probabilitas terbeli saham itu adalah 18%. Ini juga menurut Direktur Rumah Sakit Yohanes, angka kematian bayi di ruang NICU akan menurun 25%. Ya, karena sudah digunakan inkubator terbaru, sudah menggunakan alat-alat yang terbaru. Nah, itu pendekatan subjektif. Ya, tadi sudah ada penjumlahan, pertambahan, ada juga perkalian, ada juga menggunakan teorema Bayes. Ya, ini saya ulang lagi tadi ya. Ini sama juga yang tadi. Ya. Nah, ini latihan. Ya, silakan dicermati baik-baik, ditulis. Mudah-mudahan bisa terbaca ini. Latihan. Suatu rumah sakit swasta memerlukan mesin pendingin, ya, di ruangan gawat darurat atau instalasi gawat darurat. Nah, pihak manajemen kemungkinan akan membeli pendingin bermerek tertentu. Ya, ini bukan endorse ya. Ya. Misalnya probabilitas pembelian merek AC, merek Sharp itu 17%. Mungkin juga Panasonic misalnya 22%. Atau Matsunaga misalnya 3%. Ya. Atau mungkin Philips ya, 29%. Ya. Hitachi 21%. Ya. Mitsubishi 0,08%. Ya. Pertanyaannya, mari bantu menghitung probabilitas bahwa perusahaan atau rumah sakit atau manajemen ini akan membeli satu AC bermerek Panasonic atau Hitachi. Ya, sudah ada angka-angkanya, sudah ada jumlahnya di situ ya. Yang kedua, rumah sakit atau perusahaan atau manajemen akan membeli AC pendingin ruangan merek Sharp, Philips atau Hitachi. Ya. Selanjutnya AC merek Matsunaga atau Mitsubishi. Ya. Yang keempat, AC merek Panasonic, Philips atau Mitsubishi. Ya. Ya, ini bukan endorse, tetapi ya kita lihat manfaatnya untuk pelayanan kesehatan di sarana pelayanan atau di UGD. Silakan ditulis dan coba-coba hitung ya berdasarkan persamaan yang tadi. Kalau sudah diam-diam saja ya.
Kalau sekarang ini kalian mengikuti secara bersama-sama, pakailah prinsip yang saya katakan. Tugasmu adalah membuat orang di samping kiri kanan itu untuk mengerti. Ya, proses belajar seperti itu. Silakan. Oke, ya. Saya eh, berikan kesempatan, anggaplah sudah ya begitu. Kalau belum, ya coba sebentar diulangi-ulangi dan dikerjakan. Nah, jawabannya seperti ini. Apabila merek susu tersebut, ya, sorry ini bukan merek susu ya, merek AC. Tadi ini soal yang lain, soal yang sebelumnya. Tapi mereknya eh, produk AC ini bukan produk susu ya. Ya, seperti ini. Ya. Untuk masing-masing tipe, masing-masing merek gitu. Ya, diperoleh untuk soal yang pertama 43%, soal yang kedua 67%, dan soal yang ketiga itu adalah 11%, soal yang keempat itu 59%. Yang ini ya. Oke, hukum perkalian. Kalau ada yang belum paham, sekali lagi ya tolong ditanyakan. Tadi eh, sudah saya singgung di slide yang sebelumnya itu, yang pengantar. Ini contohnya, ada tiga pilihan tindakan operasi. Tindakan pertama, melakukan operasi klasik. Dan pada eh, operasi yang kedua dan ketiga, itu klasikal atau laser. Ya. Kalau kita menggunakan klasik, bebas dari atau tindakan operasi atau transaksi yang pertama. Begitu. Ya, biar yang bersyarat tadi, ya ini saya akan tinggalkan eh, di ketua tingkat atau kelas. Ya. Ada juga yang menggunakan pendekatan itu untuk mempermudah dengan diagram pohon. Ya, untuk membantu mempermudah probabilitas suatu peristiwa. Ya, oke, sampai dia muncul seperti ini ya. Keputusan bedah atau amputasi. Probabilitasnya bedah 60%, amputasi 40%. Jenis operasi untuk bedah ada yang klasik, ada yang laser, ada yang mix. Ya. Untuk klasik dari 60% itu jenis operasinya 35% dari 60% itu. Kemudian ada 0,4 atau 40%. Ada 25% untuk mix. Ya. Kalau kita cermati baik-baik, probabilitas secara bersamanya adalah untuk klasik itu 21%. Ya. Karena 1 dikali 0,6 mulai dari awal ya, diagram pohon ya, akar batang dan daun ya kan. 1 0,6 dikali 0,35 dapat ketemu 21%. 1 kali 0,6 kali 0,4 ya, ketemu 0,24. Oke, ini saya ganti ya. Kemudian untuk mix 1 kali 0,6 kali 0,25 ketemu 0,15. Nah, amputasi ya. Untuk eh, klasikal amputasi itu 1 kali 0,4 kali 0,35 dan seterusnya. Di mana semua ini kalau kita jumlahkan tidak boleh kurang daripada 1 atau tidak boleh lebih daripada 1. Harus 1. 21 tambah 24 tambah 15, 14 tambah 16 tambah 10. Itu harus dapat 1 gitu. Ya. Karena keseluruhan peluang itu ya, kalau dia terjadi adalah 100% atau 1. Itu teori dasar tadi kan. Kalau dia tidak jadi nol. Ya.
Semakin mendekati satu, semakin besar kemungkinannya terjadi. Ya, itu yang harus dipahami. Ya. Nah, ini juga contoh, silakan nanti dibaca. Ya. Kemudian kita masuk ke teorema atau bias theorem atau teori bias. Ini adalah merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian. Ya, kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Ya. Rumusnya seperti ini, panjang. Ya. P peluang A itu terjadi setelah B sama dengan peluang A ya dikali dengan peluang B setelah A ya. P A1 dikali P B A1 ditambah P A2 dikali dengan P B A2 ditambah sampai seterusnya dengan sampai P AI dikali dengan PB syarat AI gitu. Ya ada syaratnya begitu. Kejadian setelah kejadian lain. Ya. B terjadi karena A gitu. Ada syaratnya. Nah, dalam prinsip perhitungan teorema probabilitas itu ada kita kenal yang namanya faktorial, ada permutasi dan ada kombinasi. Ya. Faktorial ini adalah berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu dalam kelompok. Simbolnya adalah N tanda seru atau N faktorial. 0 faktorial itu kita sepakati adalah 1. Tetapi 1 faktorial juga adalah 1. Saya ulangi. Untuk faktorial, N faktorial itu kesepakatannya 0 tanda seru atau 0 faktorial itu adalah 1. Ya. 1 faktorial adalah 1. Kalau 2 faktorial adalah 2 kali 1 faktorial. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 faktorial. Atau 3 kali 2 sama dengan 6 kali 1. 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi 3 faktorial itu adalah 6. Di mana didapat dari 3 kali 2 kali 1. Masih ingat toh? Pelajaran SMA. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 10 faktorial, wah itu lebih rumit lagi. 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Stop. Jangan kali nol lagi. Kalau kali nol, nol semua. Ya. Kemudian permutasi. Permutasi ini adalah sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Ya. Ya, rumus umumnya adalah N permutasi R sama dengan dasarnya juga faktorial ini. N faktorial dibagi dengan ya, dalam kurung ini N dikurangi dengan R faktorial. Ya. Kemungkinan ya susunan pada jika terdapat satu kelompok objek. Tuh. Nanti kita lihat contohnya. Lalu selain permutasi yang dasarnya juga faktorial ini, ada kombinasi. Kombinasi ini adalah cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Ya. Kita tidak lihat urutan, kita ambil satu objek dari keseluruhan objek yang lain. Rumusnya N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali dengan N dikurangi R lalu difaktorialkan. Ya, tuh. Nah, untuk hari ini cukup mengenai permutasi, kombinasi, dan faktorial. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalaupun ada yang masih belum jelas, ya mudah-mudahan itu bisa dibaca sendiri ya. Nanti saya akan kirimkan tambahan-tambahan slide, tambahan-tambahan materi, dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu secara tatap muka langsung. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa menghindar. Sudah 2 minggu ini, minggu lalu saya di Keva dan Soe.
Minggu ini saya di Malaka. Mudah-mudahan minggu depan tidak ditugaskan lagi atau tidak diminta sebagai narasumber. Baik, akhir kata saya minta maaf kalau ada hal yang keliru. Tinggalkan pesan, komentar, dan bukti kehadiran Anda di screenshot, live chat dibuat daftar hadirnya, backup dengan absen manual yang ada di akademik, laporkan ke ketua kelas ataupun di staf tata usaha. Ya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, dan salam. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya.